Maka Rasulullah SAW mengingatkan agar jangan sampai curang dalam jual beli. Dalam hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini bagi Muslim dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya. Rasul bersabda, "Idza tabaya'a rajulan," apabila ada dua orang yang berjual beli, fakullu wahidin minhuma bil khiyar, maka salah seorang dari tiap-tiap penjual dan pembeli, yakni kedua-duanya punya hak khiyar. Malam yatafarraqa, selama keduanya tidak berpisah, wa kana jami'an, dan mereka semuanya masih berkumpul, au yukhayyaru ahaduhuma al-akhar, atau salah seorang dari keduanya telah memberikan syarat. Si penjual mengatakan, saya jual, syaratnya begini. Si pembeli mengatakan, saya beli, syaratnya begini. Kalau sudah ada syarat, maka tidak ada khiyar. Tapi kalau tidak ada syarat, maka berlaku khiyar. Fa in khayyara ahaduhuma al-akhar fatabaya'a ala dzalika faqad wajabal bai'. Apabila telah menetapkan adanya khiyar di antara keduanya, lalu mereka berjual beli, maka jual belinya sah. Di antara kedua belinya sah, dan mereka kedua-duanya jujur karena berlaku hukum sesuai dengan aturan Allah melalui Rasulnya. Wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a, sah jual belinya setelah mereka berpisah, setelah terjadi jual beli itu, maka sudah sah, nggak ada khiyar, nggak ada masalah. Tapi kalau ada syaratnya khiyar, maka saat ternyata sudah berpisah balik lagi, khiyarnya berlaku. Hak memilih, apa itu khiyar? Hak memilih bagi penjual atau pembeli, apakah ingin membatalkan jual belinya, apakah ingin meneruskan. Masing-masing punya hak. Wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a, apabila mereka berpisah setelah terjadi jual belinya, maka halal karena sudah ditetapkan di depan tadi dan sudah saling menyetujui di depan. Walam yatarruka wahidun minhuma il bai'a faqad wajabal bai'. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu sah, tidak ada masalah. Inilah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya, bahwa penjual dan pembeli kedua-duanya harus jujur, jangan curang. Baik itu jujur dalam harga, dalam timbangan, jujur dalam kualitas, atau jujur dalam segala hal. Karena ada di antara umat Islam yang tidak jujur dari sisi kualitas, dari sisi timbangan, dari sisi harga. Sebetulnya berapa harga dinaikkan, nggak ada masalah, yang penting jujur. Bagaimana jujur dalam harga? Katakan kalau harganya ini 1 juta, misalkan ditawar 800, katakan belum bisa. Saya nggak mau kalau dijual 800, nggak usah ngomong banyak. Waduh, belum dapat untung saya. Padahal dia beli 700, sudah dapat untung 100. Kenapa ngomong belum dapat untung? Anda nggak jujur. Jangan ngomong belum dapat untung. Katakan saja dengan jujur, maaf 800.000 saya belum lepas. Kalau mau 900, kalau nggak apa-apa. Jujur. Kadang-kadang ada orang belinya 500.000, dijualnya 1 juta, nggak ada masalah 2 kali lipat. Yang penting jujur. Ditawar 750, kadang mulutnya enteng ngomong, modalnya saja belum dapat, Anda sudah dusta. Wong modal Anda cuma 500 kok. Disinilah pelaku penjual maupun pembeli, kedua-duanya harus jujur. Jadi ketika ada khiyar, maka boleh dibatalkan. Contoh, si penjual menjual barang A. Si A yang dijual kepada si Fulan, Fulan mengatakan kepada penjual, Afan, saya mau beli barang A, tapi kualitas barangnya harus begini loh, seperti yang kemarin Bapak jual kepada saya. Oh baik, bagus kok barangnya, seperti kemarin. Sedangkan si Fulan yang membeli belum lihat barangnya. Tapi kemarinnya sudah pernah membeli barang yang sama, yang seharga 1 juta. Kemudian si Fulan beli lagi 5. Lalu dibayarlah 5 juta. Barangnya belum dikirim. Nggak ada masalah, selama bukan barang riba. Kemudian dikirimlah barang yang 5 tadi. Sudah dibayar 5 juta, dikirim barang yang 5 biji.
Begitu dikirim yang 5, si fulan melihat, kok kualitasnya nggak seperti kemarin, berarti si penjual curang, kadzab, dusta. Maka si fulan pembeli punya hak khiyar. Datangi si penjual, serahkan kalau barangnya nggak mau dibeli, sini duitnya 5 juta, balikin. Si penjual wajib nerima. Kenapa? Dia telah curang. Atau boleh bermusyawarah, saya tetap beli, tetapi saya minta harganya nggak 1 juta. Kenapa? Karena Anda telah berlaku curang, tidak jujur. Kualitasnya tidak sebagus barang yang kemarin. Si penjual mengatakan, ya tapi harganya sudah naik. Kenapa Anda tidak mengatakan harga sudah naik? Kenapa Anda tidak mengatakan dari awal? Maka disinilah kejujuran. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, dan hadis ini telah disahihkan oleh Imam Hakim dari sahabat yang bernama Rifa'ah bin Rafi. Ketika itu Rifa'ah bin Rafi bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi? Atau Rifa'ah ketika bertanya, "Ayy kasbil atyab?" Wahai Rasulullah, mata pencaharian yang paling baik itu yang seperti apakah? Qala, Rasulullah bersabda, "Amalur rajul biyadihi." Seorang bekerja dengan tangannya, berusaha sungguh-sungguh dengan kedua tangannya. Artinya usaha sendiri, jangan nebeng sama orang lain, jangan minta-minta. Wal bai'ul mabrur, dan jual beli yang mabrur, yakni jual beli yang bersih, yang syarat-syaratnya terpenuhi. Jangan sampai curang. Itu yang Rasulullah perintahkan. Maka di dalam hadis yang lain, ketika ada orang curang dalam jual beli, atau orang curang dalam bersyarikat, dan seterusnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Hakim dari sahabat Abu Hurairah, Rasul bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Ana salithu syarikain ma lam yakhun ahaduhuma. Aku menjadi yang ketiga jika ada 2 orang bersyarikat, berjual beli, bekerja sama, atau apapun. Aku yang ketiga. Selama kedua pelaku itu tidak berkhianat. Jadi 2 orang berjual beli atau bersyarikat, kerjasama dan yang lain, jujur dua-duanya, Allah akan senantiasa memberikan barokah kepadanya. Selama dua-duanya tidak saling mengkhianati. Lalu bagaimana? Fa'idha khana kharajat min bainihima. Apabila ada salah satu dari pelaku itu yang berkhianat kepada salah satunya, aku keluar. Maksudnya, Allah tidak akan memberikan barokah. Makanya kita wajib berlaku jujur dalam keadaan apapun. Meskipun kita sedang berduaan, bertigaan, berempat, berlima, dalam keadaan apapun, jangan sampai Anda khianat kepada yang lain. Hadis tadi diperintahkan penjual dan pembeli, kedua-duanya harus jujur. Terkadang terkena kasus, kedua-duanya sudah jujur, tapi salah satu dirugikan atau diuntungkan. Atau si penjual yang rugi, pembeli yang untung, atau yang salah satunya dibalik, si penjual yang untung, kemudian pembeli yang rugi. Contoh sederhana. Contoh. Suatu ketika, sebut saja si A menjual, lalu dibeli oleh si B. Di saat terjadi jual beli ini, si B membutuhkan barang ini. Si A mengatakan barangnya belum ada. Kapan barang ini ada? Pekan depan. Oke, kalau begitu si B sangat butuh barang. Dibayarlah misalkan harganya 10 juta. Kemudian diterimalah duitnya 10 juta. Di saat dibeli 10 juta, setelah dibayar 10 juta, si A beli barangnya. Sepekan kemudian barang datang, diserahkan kepada si B. Boleh jadi si B nggak butuh barang lagi. Maka dalam hal ini apa? Si B dirugikan karena barangnya sudah nggak dibutuhkan. Tapi nggak salah si A. Wong dari pertama sudah sepakat kok. Nah, boleh jadi si B mengatakan kepada si A, A, Anda kan penjual. Anda kan bisa jual ini ke tempat lain. Saya memang sepekan yang lalu butuh banget. Sekarang qadarullah udah nggak butuh lagi. Boleh nggak saya nggak jadi beli?
Ingat, tidak ada khiyar. Nggak boleh membatalkan seperti itu. Tapi boleh nggak ada permintaan? Jika si penjual mengatakan, oh kalau memang nggak jadi, nggak apa-apa. 10 juta saya berikan kepada Anda. Insya Allah barang ini saya bisa jual ke tempat lain. Dan si A bisa menjual karena memang pedagang. Boleh jadi nanti harganya lebih. Maka si penjual memberikan keringanan kepada si pembeli. Allahu Akbar, ini mulianya luar biasa di hadapan Allah. Ini mulianya luar biasa di hadapan Allah. Atau dibalik sekarang. Si penjual mengatakan 10 juta. Oke, dibayar cash. Tapi barang lagi kosong. Pekan depan baru ada. Begitu pekan depan terkirim barang, ternyata sudah naik 12 juta. Modalnya saja sudah 12 juta. Jadi dia harus jual lebih. Dia ngomong sama si B. B, pekan lalu memang harganya masih 10 juta. Saya belanja bahkan belum sebegitu. Sekarang nggak bisa. Harganya pokoknya sudah 12 juta. Saya minta deh kepada Anda, terserah deh, tambahkan saya berapalah, yang penting saya tidak rugi. Kalau 12 juta juga, 10 juta, kan saya rugi 2 juta. Saya minta deh, pokoknya aja nggak apa-apa deh, 12 juta. Atau Anda tambahkan sedikit, 12 juta 500. Si B boleh jadi ngomong, enak aja, nggak bisa. Kenapa? Anda sudah menjanjikan saya 10 juta. Terserah Anda. Ini zalim dalam Islam. Meskipun secara hukum sah. Kenapa? Dia juga tidak menginginkan harga naik. Nah, bagaimana dalam kasus seperti ini? Subhanallah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Hakim dari sahabat Abu Hurairah. Bagaimana Rasul bersabda? Man aqala musliman bai'atahu aqalahullah azratahu. Barang siapa yang membebaskan jual belinya seorang muslim, Allah akan membebaskan kesalahan dan dosa-dosanya. Tadi si B kan mengatakan, saya nggak jadi beli karena nggak butuh. Si A, sudah nggak apa-apa. Dia bebaskan jual belinya. Dikembalikan barang, duitnya balikin. Luar biasa ada orang seperti ini. Dan inilah jual beli di zaman Rasul. Sahabat lebih menginginkan akhirat daripada dunia. Dan ini terjadi di zaman Rasul. Bagaimana zaman sekarang?